Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, dan juga selawat berserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putri yang telah membimbing kami dalam mata kuliah Hukum Perdata. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai perjanjian bernama tukar-menukar. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama, saya sendiri yaitu Diolaris Mawarni dengan NIM 501. Halo, saya Safira Siana. Nama saya Afriza Raka Kusuma, NIM 2020 1011 0311 536. Nama saya Abdul Malikur Razak Nasution dengan NIM 537. Sebagaimana yang dijelaskan dalam BW, dalam pasal 1541, tukar-menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Dalam perjanjian ini, para pihak menyerahkan barang untuk saling bertukar. Begitu pula pihak lainnya berhak menerima barang yang ditukar. Dalam perjanjian tukar-menukar terdapat 4 unsur. Yang pertama, adanya subjek hukum. Kedua, adanya kesepakatan antara subjek hukum. Yang ketiga, adanya objek tukar-menukar. Objek di sini dapat berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Yang keempat, masing-masing subjek hukum menerima barang yang menjadi objek tukar-menukar. Tepuk tangan dulu untuk rekan saya yang telah menyampaikan materi kita hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti materi hari ini. Perkenalkan, saya Diolaris Mawarni dengan NIM 501 yang akan melanjutkan materi kita hari ini mengenai pembahasan perjanjian bernama tukar-menukar. Sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada kalian semua untuk terus menyiapkan buku dan pena kalian untuk mencapai poin penting apa saja yang akan saya sampaikan. Baik, kita lanjutkan materi tukar-menukar dengan apa yang disebut dengan hak dan kewajiban. Nah, teman-teman pasti udah mulai ada nih cahaya mengenai apa sih sebenarnya tukar-menukar dari segi pengertian dan unsur-unsurnya. Lanjut lagi, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban daripada tukar-menukar. Hak dan kewajiban tukar-menukar. Sebenarnya kedua hal ini cukup dapat dengan simpel kita pahami, karena hak dan kewajiban itu selalu ada di bagian kehidupan masyarakat tentunya. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi hak dan kewajiban dalam kegiatan perjanjian bernama tukar-menukar ini, teman-teman? Mudah saja. Haknya adalah penerima dan pihak pemberi sama-sama berhak untuk menerima barang yang menjadi objek dalam tukar-menukar. Nah, lalu kewajibannya apa, Kak? Kewajibannya ya mudah. Dari pihak penerima dan pemberi sendiri itu wajib sama-sama memberikan barang yang telah menjadi objek dalam perjanjian tukar-menukar. Oke, tapi pasti ya teman-teman bakalan bingung nih mengenai apa sih kok aku nggak mudeng, Kak. Jangan khawatir ya, karena berikut akan disajikan video dari Avatar Nunung dan Nini mengenai perjanjian tukar-menukar itu seperti apa. Let's check it out. Nung, sini dulu Nung. Aku pengen ngomong nih. Kenapa nih? Kemarin mamamu bilang kamu beli tisu banyak-banyak. Aku kan gak ada tisu nih. Jadi aku mau tukerin kapas-kapasku sama tisumu. Boleh gak? Oh iya, aku kemarin salah pesen. Kemarin harusnya aku beli cuma 1, tapi ternyata yang datang 1, Pak. Ya udah, mau dibalikin lagi nggak enak. Ya udah sih, aku simpen di rumah. Bentar tak ambil. Untung sih kamu salah pesen. Ya udah, aku juga balik. Aku mau ngambil kapas dulu. Nanti kita janjian ketemu di sini ya. Cepet. Lama banget sih, Nung. Nih aku udah bawa kapasku. Penuh ini masih hani untuk kamu. Mana barangnya? Yang sabar sini. Rumahku kan juga jauh. Nih aku bawain barangnya udah. Tisunya masih penuh nih. Bagus toh. Ini sama-sama loh harganya. Ini untuk kamu tisunya. Ini untuk aku kapasnya, oke? Setuju ya? Ya wes, setuju, aku setuju. Makasih kapasnya ya Nunung.
Aku balik. Nah, gimana teman-teman? Dari penjelasan Nini sama Nunung udah sedikit tergambar ya pasti mengenai tukar menukar itu. Kita balik lagi nih, sebenarnya proses tukar menukar itu sudah lama banget loh dikenal di Indonesia. Karena proses ini, perjanjian ini tuh lebih dulu dikenal daripada yang dinamakan jual beli atau alat tukar dengan uang nih teman-teman. Tapi jangan lupa ya teman-teman, setiap proses perjanjian pasti ada yang dinamakan dengan resiko. Nah, di perjanjian tukar menukar ini juga ada yang disebut dengan resiko teman-teman. Kita cek dulu di dalam bentar. Nah, selain hak dan kewajiban, proses tukar menukar juga pastinya memiliki yang dinamakan resiko. Tidak beda dengan perjanjian-perjanjian lain. Nah, apa sih sebenarnya resiko dari proses tukar menukar? Kita akan lihat di buku sebentar. Ini terdapat di dalam pasal 1545 KUH Berdata. Resiko dari perjanjian tukar menukar disebutkan dalam tanda kutip berikut. Jika barang yang menjadi objek tukar menukar musnah di luar salah satu pemiliknya, maka perjanjian tukar menukar itu dapat menjadi gugur, dan siapa dari pihaknya telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah diberikan pada saat proses tukar menukar. Tutup tanda kutip. Berikut ini adalah contoh daripada resiko tukar menukar. Nih sini dulu kamu. Ini kapas yang kamu kasih kemarin ternyata nggak penuh. Terus banyak yang di bawahnya, banyak yang udah bubuk. Ini udah lama ya. Sini, aku mau tukar yang baru dong. Nggak boleh gitu kamu kalau ngasih tukeran. Loh, ya aku kan nggak tahu Nung. Kemarin kan udah diperiksa. Ya udah. Ini namanya juga resiko kan. Inilah, aku mau beliin kapas yang baru aja. Ini untuk kamu. Baru ini dari merek apa ini, bagus ini. Nih, untuk kamu, biar kamu nggak marah-marah lagi. Udah ya. Nah, oke. Berarti kalian udah mulai memahami ya apa yang dinamakan dengan hak dan kewajiban dalam tukar menukar dan juga apa sih resiko dalam tukar menukar itu sendiri. Berikut ini saya akan memberikan contoh perjanjian. Yang pertama ada perjanjian tukar menukar kendaraan, yang kedua ada perjanjian barter motor, yang ketiga ada tukar guling tanah, yang keempat ada perjanjian tukar menukar barang, dan yang kelima ada perjanjian tukar tambah motor, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Selanjutnya saya akan menyebutkan sebab-sebab berakhirnya perjanjian. Yang pertama ditentukan oleh para pihak, berlaku untuk waktu tertentu. Yang kedua, undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian. Yang ketiga, para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan dihapuskan. Atau peristiwa yang dimaksud adalah keadaan memaksa atau overmah yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Yang keempat, pernyataan menghentikan persetujuan yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara. Contohnya seperti perjanjian kerja. Yang kelima, putusan hakim. Yang keenam, tujuan perjanjian telah tercapai. Yang ketujuh, dengan persetujuan para pihak. Nah, tadi kan materinya sudah dijelaskan secara terperinci oleh rekan-rekan saya. Sekarang kesimpulannya adalah perjanjian tukar menukar adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang lainnya. Nah, dalam perjanjian ini terdapat unsur-unsur hak, kewajiban, dan juga ada resiko. Jadi lalu perjanjian ini tuh ada masa di mana dapat berakhir perjanjiannya karena suatu ketentuan yang berlaku. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.